Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael. Di video kali ini aku mau menjawab komentar dari teman kita di video sebelumnya tentang belajar menjahit luka. Komentarnya, Kak mohon sarannya, saya perawat S1 tapi tangannya suka tremor, minta sarannya. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin sudah tahu tremor itu adalah gemetaran, gerakan gemetaran yang sulit kita kontrol. Seperti inilah kurang lebihnya gemetaran pada tangan yang biasa terjadi pada penderita Parkinson, merupakan salah satu gejala penderita Parkinson. Tremor atau gemetaran juga bisa terjadi pada orang normal, seperti tremor yang dimaksud oleh teman kita di sini yaitu tremor ketika melakukan tindakan medis atau tindakan keperawatan, seperti melakukan injeksi, pemasangan infus atau IVFD, pemasangan kateter, pemasangan NGT, dan banyak tindakan-tindakan medis atau keperawatan yang lainnya. Memang tremor itu sangat mengganggu ketika kita melakukan tindakan seperti melakukan tindakan injeksi ya. Jadi saat kita melakukan mau injeksi pasien, kalau kita tremor atau gemetaran, sangat mengganggu sekali karena bisa membuat pasien tambah takut. Pasien tidak yakin saat kita melakukan tindakan. Selain itu, kalau kita tremor, sangat berbahaya ketika kita menutup spuit, menutup ujung spuit. Biasanya kan setelah mengambil obat dari ampul atau setelah melakukan injeksi kita menutup spuit. Jadi kalau kita tremor, kita menutup spuit seperti ini menggunakan dua tangan dan tutupnya kita pegang di tangan sebelah lalu kita tutup seperti ini. Kalau kita tremor itu bisa berbahaya, bisa tertusuk jari kita sehingga dapat menyebabkan infeksi. Sangat disarankan menutup spuit itu, letakkan tutupnya, lalu tutup dengan menggunakan satu tangan agar terhindar dari resiko tertusuk oleh spuit. Jadi tremor itu memang hal yang sering terjadi ya. Kalau berlebihan sangat mengganggu dan bisa berakibat fatal. Pengalaman aku pribadi saat terjadi tremor itu biasanya karena aku tidak sarapan ya, karena saat lapar atau habis begadang. Jadi ketika praktik saat melakukan tindakan itu gemetaran di bagian tangan karena lapar. Tidak sarapan merupakan salah satu penyebab tremor. Karena saat perut kita lapar, kadar gula darah kita rendah, itu bisa menyebabkan tremor. Yang kedua, penyebab tremor itu karena begadang. Bergadang itu juga bisa menyebabkan tremor karena membuat otak kita lelah, mengurangi konsentrasi kita karena tubuh kita tidak istirahat. Tubuh kita tidak fit saat kita bekerja atau saat melakukan tindakan medis maupun tindakan perawatan. Itu bisa menyebabkan tremor juga. Penyebab tremor berikutnya lalu sering mengonsumsi kafein. Minuman atau makanan yang tinggi kafein bisa menyebabkan kita tremor. Untuk teman-teman yang sering tremor, kurangi konsumsi minuman yang berkafein seperti kopi. Selain itu, merokok dan juga minum minuman beralkohol juga dapat menyebabkan tremor. Jadi teman-teman, kalau kalian tremor saat bekerja, saat melakukan tindakan keperawatan atau tindakan medis, kalian harus berhenti merokok atau setidaknya mengurangi merokok. Dan penyebab tremor berikutnya karena kita tidak percaya diri saat melakukan tindakan. Itu bisa disebabkan karena mungkin kita belum mahir saat melakukan tindakan keperawatan atau tindakan medis tersebut, seperti melakukan injeksi misalnya. Kalau penyebab tremor kalian gara-gara tidak percaya diri atau takut saat melakukan tindakan, cara mengatasinya dengan melatih skill kita agar lebih percaya diri dan lebih yakin saat melakukan tindakan. Dan juga sebagai perawat dan tenaga kesehatan, kita harus sering update ilmu. Karena yang kita hadapi adalah manusia. Karena kita dituntut untuk tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu kita harus kompeten dalam bidang kita dalam melakukan perawatan. Ada 5 hal yang dapat kita lakukan agar tremor kita hilang. Yang pertama tadi, jangan lupa sarapan saat mau bekerja atau mau praktik agar kadar gula darah kita terjaga. Karena salah satu penyebab tremor itu kadar gula darah yang rendah. Yang kedua, jangan bergadang, jaga pola tidur yang sehat, istirahat yang cukup agar tenaga kita fit kembali. Yang ketiga, kurangi konsumsi minuman atau makanan yang mengandung kafein. Yang keempat, jangan merokok dan minum minuman yang beralkohol. Dan yang kelima, latih skill kalian agar kalian lebih percaya diri dalam melakukan tindakan keperawatan dan juga selalu update ilmu-ilmu terbaru. Karena kita sebagai perawat dituntut harus kompeten dalam melakukan asuhan keperawatan. Sekian video tentang cara-cara agar tidak tremor saat melakukan tindakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.